Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri masih semangat nggak? Masih. Coba yang putra. Biasanya yang putra ini suaranya lebih kawan nih. Coba. Yang putra masih semangat nggak? Yang putra masih semangat nggak? Ya. Sebelum kita mulai acara lombanya, di absen dulu nih. Dari yang pertama itu ada kelompok Azamin. Kemudian yang kedua ada kelompok sedikit unik ya namanya, Jibril. Ada kelompok Jibril. Terus yang ini masih pada kelompok santri putri. Kelompok Alaidrus, mana kelompok Alaidrus? Kemudian ada kelompok Al-Ayubi, mana kelompok Al-Ayubi? Nah, sedikit berhati-hati kalau menyebutkan. Yang pertama ada kelompok yang selanjutnya. Ini ada kelompok yang sebenarnya positif tapi bisa jadi negatif. Kelompoknya panjang ya. Remaja Masjid Pencinta Tahlil. Singkatannya pikir sendiri. Singkatannya pikir sendiri ya. Kelompoknya Remaja Masjid Pencinta Tahlil. Singkatannya pikir sendiri. Selanjutnya ada kelompok yang terakhir, kelompoknya santri putra ada namanya. Udah, kita perkenalan kelompok dulu. Nah, jadi sekarang kita panggil peserta lombanya. Udah siap belum? Yang jadi peserta lomba udah siap? Semangat ya. Yang putra jangan kalah sama yang putri. Langsung saja kita panggil peserta pertama. Delegasi dari kelompok Azamin. Kita panggil Dinda Tresya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan, yang terhormat Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang terhormat Ibu Nyai Ida Nur Farida Bayiduri selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang saya hormati Dewan Juri yang saya harapkan nilai plusnya. Dan tak lupa pula kepada santriwan santriwati Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang dan mengambil pelajaran dari peristiwa resolusi jihad, sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dipelopori oleh para ulama dan santri pada tahun 1945. Pada saat itu kita baru saja memproklamasikan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus. Namun, ancaman penjajahan pada saat itu belum sepenuhnya sirna. Belanda berusaha kembali menguatkan pasukannya untuk datang ke tanah air dengan dukungan pasukan sekutu. Dalam situasi genting tersebut, para ulama khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi ini menyerukan kepada umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan segala daya dan upaya hingga mengorbankan jiwa dan raga. Inilah yang kemudian memicu peranan besar di Surabaya yang kita kenal sebagai Pertempuran 10 November 1945 yang akhirnya kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari resolusi jihad ini. Yang pertama, resolusi jihad adalah bukti nyata bahwa semangat bela negara dan cinta tanah air merupakan ajaran dari bagian Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kehormatan, mempertahankan hak-hak dan melawan segala bentuk penjajahan serta penindasan. Kedua, perjuangan yang dilandasi oleh iman dan semangat jihad tidak hanya pada aspek fisik saja, akan tetapi pada mental, moral dan spiritual. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneladani semangat para ulama dan santri pada zaman dahulu untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, resolusi jihad ini juga mengajarkan bahwasanya pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, seluruh elemen bangsa, ulama, santri, dan rakyat ikut bersatu padu
dalam menghadapi ancaman penjajahan. Begitu pula sekarang kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini di tengah tantangan dan perbedaan yang ada. Hadirin sekalian, hari saat ini perjuangan kita tidak lagi berupa perang fisik melawan penjajahan, akan tetapi berjuang dalam memajukan bangsa, mempersatukan bangsa dan membangun moral generasi muda. Semangat jihad yang kita warisi harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras, pengabdian, dan dedikasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi, berdaulatan, adil, dan makmur. Marilah kita jaga dan kita rawat kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Setiap langkah yang kita ambil harus didasari oleh semangat para pahlawan dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan untuk meneruskan perjuangan para ulama dan melindungi negara kita dari berbagai macam ancaman. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya dari delegasi Azamin? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul lail kaifa hulukum. Musik pembawa Boronjo Bola. Halo. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, wabil khusus al-maghfirullah Romo Kiai Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, yang saya hormati Ibu Nyai Ida Nurul Aliyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah, yang saya hormati Dewan Juri yang ganteng, ya Allah, tapi karena gantengnya cuma satu udah pasti ganteng, yang cantik-cantik Masya Allah, tapi cantiknya Mbak Yuni masih kalah sama cantik Aning Najwa. Yang saya harapkan nilai plus-plus-plus-plusnya. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita nikmat iman, nikmat sempat, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis ta'lim ini dengan kesehatan yang walafiat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Yuna, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang saya hormati, para santri yang saya banggakan. Kita di tahun 2024 ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam konteks ini. Penting bagi kita untuk memahami makna jihad dalam kehidupan sebagai santri. Jihad bukan hanya perjuangan fisik, akan tetapi jihad juga menyangkut banyak aspek-aspek lainnya. Jihad nggak cuma 1, 2, 3, Mas Mbak. Jihad ada banyak. Yang pertama, jihad dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi semua manusia, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia sederhana, maupun sekalipun ia tajir melintir. Di era digital ini, akses pengetahuan sudah melebar luas. Marilah kita manfaatkan teknologi-teknologi untuk mempertingkatkan kemampuan kita, mempertingkatkan pemahaman kita dalam agama dan dunia. Agar apa? Agar kita tidak bodoh dalam agama dan dunia. Jihad kita adalah berjuang, belajar sepenuh hati, seikhlas mungkin, dan mengaplikasikannya dalam sehari-hari. Yang kedua, jihad dalam melawan tantangan zaman. Jihad melawan tantangan zaman itu enggak sulit, Mas. Sulit deh, banget. Kita hidup di zaman yang penuh dengan pengaruh-pengaruh negatif. Jihad yang harus kita lakukan adalah melawan seperti hadis sebagai berikut. Kun fi akhiri zaman kalhuti fil bahri. Jadilah kamu di akhir zaman seperti ikan di dalam lautan. Lawanlah pengaruh-pengaruh buruk, lawanlah pengaruh-pengaruh negatif dari media-media sosial yang tidak sejalan dengan norma-norma agama, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Marilah kita harus bisa menyaring informasi-informasi dan menjaga akhlak kita agar selalu ada, agar selalu digunakan dan tidak menyeleweng dari ajaran agama kita. Yang ketiga, jihad dalam sosial. Kita memiliki tanggung jawab sosial. Jihad sosial adalah berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Marilah kita bersama-sama untuk gotong royong. Marilah kita selalu senantiasa bersama masyarakat melakukan hal-hal yang baik. Yang keempat, jihad dalam menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan. Jihad dalam menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan itu sedikit sulit. Jihad kita adalah menciptakan lingkungan yang harmonis. Menghargai perbedaan-perbedaan orang lain, menghargai perbedaan-perbedaan manusia-manusia yang ada. Hadirin sekalian, kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk agama-agama lainnya. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk penerus generasi muda lainnya. Marilah kita resolusikan setiap langkah kita sebagai bentuk jihad dengan ilmu, akhlak yang baik, dan kepedulian terhadap masyarakat. Remember, our strength is not in fight. Every small effort we make is
of our legal jihad, let's keep going together. Kita bukan hanya bisa menjadi santri, akan tetapi kita juga bisa bermanfaat bagi agama lain, bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan jihad ini bersama-sama. Ingatlah, perjuangan kita tidak sia-sia. Setiap usaha kecil kita adalah bentuk jihad yang lebih besar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk melangkah bersama, menaungi bersama, menjalankan jihad ini dengan ikhlas dan tabah. Mas, Mbak, saya punya pantun, nanti jawabin cakep ya. Di taman ada mawar berduri, di sebelahnya ada bungkus mie kari. Aku bangga menjadi seorang santri karena santri harapan negeri. Arigato gozaimasu, yoroshiku onegaishimasu. Thank you for watching, I love you. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil peserta ketiga, Kumala Lailatul Mukarramah dari delegasi Alaibrus. Yang punya yel-yel silahkan dikeluarkan biar semangat yang lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul hiyaratul muhtadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang terhormat Majelis Keluarga Besar Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, wabil khusus Umi Ida Nur Faridah Baiduri beserta Ahlul Bait. Yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah, Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang saya hormati para Dewan Juri yang semoga berkenan memberikan saya nilai A plusnya. Serta tak lupa pula santriwan santriwati Pondok Pesantren Riyadul Aliyah yang saya sayangi dan saya cintai. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dan bermuajahah di halaqah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini, saat ini kita sedang memperingati Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional diperingati pada tanggal 22 Oktober sejak tahun 2015.
Dan alhamdulillah, kini pada tahun ini, tepat tahun 2024, kita masih bisa kembali memperingati hari spesial di kalangan umat Islam, khususnya para santri. Namun kebanyakan remaja di zaman sekarang sudah tidak mengingat, sudah tidak memikirkan atau memperdulikan lagi yang namanya hari santri. Bahkan mungkin mereka tidak mengetahui apa itu arti dari jihad santri. Apalagi remaja yang tidak bergelarkan santri. Mereka telah terjerumus cukup jauh. Wahum dolu wa adollu. Dia akhirnya terjerumus di tengah jalan dan dia akan mencoba menjerumuskan orang lain. Jangan sampai kita ikut terjerumus seperti mereka yang sama sekali tidak mengetahui, yang sama sekali tidak mengenang perjuangan para ulama kita di masa lalu. Yang padahal para ulama kita di masa lalu telah berjuang, telah berperan besar terhadap kemajuan negeri. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau pernah mengeluarkan resolusi jihad saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Beliau juga ikut berperang demi mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan fatwanya ini berhasil menarik tiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran, yang berada di medan pertempuran dengan penjajah diwajibkan untuk berperang. Beliau berkisah bahwa tugas santri tidak hanya sekedar membaca kitab kuning, tidak hanya sekedar bermalam di pesantren atau meramaikan masjid saja, melainkan ikut serta dalam memajukan negara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Santri yang hebat itu mereka yang mencintai tanah air. Karena biar bagaimanapun kita hidup di Indonesia. Agama Islam pula mengajarkan bahwa nilai ibadah dan muamalah itu juga sama pentingnya. Dan sebagai orang insan, kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Dengan berbuat baik, kita harapkan agar kita mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha mayattaqi wa yasbiru fa innahu la yudhi'ul ajral muhsinin. Yang artinya sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan memiliki kesabaran, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sebagai seorang santri sudah kewajiban kita untuk ikut siaga serta mengarahkan jiwa raga untuk membantu negara. Tidak perlu ikut keluar kota, minimal kita bisa siaga jiwa raga terhadap diri sendiri sebagai gabungan atas resolusi jihad.
marilah kita semangati para santri untuk terus bertakwa di jalan kebaikan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam hidup ini pada Allah dengan sebenar-benarnya. Alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Kumala dari delegasi Alaidrus. Santri putra dari delegasi yaitu kita panggil sini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Majelis Keluarga Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, wabil khusus almarhum almarhumullah Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, yang kami hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya nantikan nilai terbaik untuk saya nanti. Tidak lupa santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah yang insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat ma'assalam kita curahkan kepada
Nabi kita, Nabi pembawa umat, Nabi pembawa syafaat, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui umatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun tema saya adalah as-salatu imaduddin. Salat adalah pilarnya agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Contoh dari orang yang beriman dan bertakwa adalah menjalankan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dan mensucikan ruh. Adapun sholat adalah sarana untuk mengadakan komunikasi antara hamba dan Kholiknya yang hakiki, baik yang lemah maupun yang kuat, baik yang fakir maupun yang kaya. Semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan sholat yang khusyuk, seseorang akan menjadi baik perilakunya dan waktu-waktunya akan menjadi bersih dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Kita manusia mesti mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Tapi manusia adalah makhluk Allah paling unik. Contohnya apa? Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu ciri-cirinya apa? Malaikat itu mempunyai iman tapi tidak mempunyai nafsu. Setelah Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu ciri-cirinya apa? Mempunyai nafsu tapi tidak mempunyai iman. Itu setan. Nah, nafsu itu rentang sekali dengan wanita, makanya itu dinamakan hawa nafsu. Nah, manusia adalah rangkuman dari kedua-duanya. Manusia mempunyai nafsu, manusia mempunyai iman. Manusia ada setannya, manusia ada malaikatnya. Tapi sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lain. Hadirin rahimakumullah, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah tanpa perantara siapapun di malam Isra wal Mi'raj. Salat adalah ibadah hamba Allah yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Salat adalah wasiat Rasulullah yang terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah bersabda, jagalah salat dan apa yang menjadi tanggunganmu. Di dalam Al-Quran, kata salat biasanya dibarengi dengan kata zikir, kadang-kadang juga dibarengi dengan kata zakat, kadang pula dibarengi dengan kata sabar. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan mungkar dan keji, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah perbuatan yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Wa aqimis sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa asta'inu bis sabri was shalah,
dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dengan sholat ini sarana untuk membersihkan diri. Karena itu kita temukan ayat yang menjelaskan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Khusyuk di dalam sholat adalah suatu keharusan dengan cara hafalan dan ingatan yang sempurna, dan menghayati dengan sungguh-sungguh bacaan dan gerak-gerakan di dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un," yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jika seseorang sholat tanpa khusyuk, maka sedikitlah pengaruh terhadap perilakunya, bahkan bisa jadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Aktafil bihadihil khutbati wa halawata afikum arjuha, wabillahi taufiq wal hidayah. Ilaliku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil dari delegasi Al-Ayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Maghfurullah Abah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang saya hormati majelis keluarga, wabil khusus Ibu Nyai Ida Nur Farida Baiduri selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Dan yang saya hormati Dewan Juri yang saya nantikan nilai A+-nya. Dan tak lupa pula santriwan santriwati Pondok Pesantren Riyadul Aliyah yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, lebih-lebih nikmat kesehatan, ilmu serta Islam. Sehingga sampai saat ini kita bisa menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan, kekafiran menuju cahaya yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Santri Nasional ini diperingati pada tanggal 22 Oktober tahun 2015. Dan pada tanggal ini kita kembali merayakan hari spesial bagi para santri, yakni Hari Santri Nasional. Perlu diketahui, santri adalah julukan bagi seseorang yang menuntut ilmu agama, yang menginap di dalam pondok pesantren. Para santri memiliki sorotan dari masyarakat
Ya, khususnya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti perilaku adab dan sopan santun. Karena santri dalam rangka penerapan moral dan etika dalam lingkungan di pondok pesantren oleh ustadz dan ustazah. Dalam rangka memperingati peringatan Hari Santri Nasional ini, kita sebagai santri harus mengingat label santri yang kita punya ini harus tetap kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa santri memiliki akhlak yang bagus. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui, kita sebagai generasi muda harus bisa menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya merupakan akhlakul karimah yang perlu kita contoh. Sebagaimana kalam Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat bagus. Memiliki akhlak yang sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa mengidolakan dengan cara mencontoh dan meneladani apa yang disampaikan dan diajarkan beliau. Semoga dengan adanya acara peringatan Hari Santri Nasional 2024 ini, kita semua bisa meningkatkan akhlak kita sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. And ladies and gentlemen, that I can differ in the I beg you pardon before me, fall unless I say you. Billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang peserta putri sudah selesai, jangan dulu pulang. Kita panggil dari putra Muhammad Iqbal Najwa dari delegasi remaja Masjid Pencinta Tahlil. Masya Allah. Ini pencinta tahlil beneran ini. Tepuk tangannya dulu ya putra, semangatin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qa'ilil fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala hulukil azim. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah.
Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala, amma ba'd. Yang terhormat Majelis Keluarga Besar Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, wabil khusus almarhum al-maghfurullah Ki Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, dan yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, yakni Ibu Nyai Ida Nur Farida Baiduri, yang semoga saja diberi ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul pada majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni adinul Islam. Baiklah, di sini apa ada yang tahu jihad? Jihad itu sangatlah penting bagi kita. Karena apa? Jihad itu bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak berjihad maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan bagi orang Islam. Berjihad di jalan Allah bisa dengan sholat. Karena apa? Sholat adalah pilarnya agama Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-islamu wa imaduhu sholatu wa zarwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Artinya, pokok segala perkara adalah Islam, dan pilarnya Islam adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib sholat. Saking wajibnya sholat, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Tidak bisa memakai isyarat mata, dalam hati. Tidak bisa dalam hati, berarti mati. Betul atau tidak? Iya betul. Biasanya ya, kalau orang Jawa kebanyakan nyuruh anaknya sholat itu gini, leh mulai bisa sholat gimana? Ya apa, jawab sedikit. Kalau orang Palembang kebanyakan gini, manggil anaknya, nak balik tak mau? Nak balik tak? Main tak ingat waktu lagi, balik sholat. Orang tua menyuruh kita sholat itu karena orang tua itu peduli sama kita. Dan kita juga harus berbuat baik kepada orang tua, karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23 yang berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan, yang artinya, dan Allah telah memerintahkanmu agar engkau jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang dari keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah membentak keduanya, dan perkatakanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
ridha itu tergantung kepada orang tua. Karena apa? Hadis Nabi yang bersabda, yang berbunyi, ridallahu fi ridal walidaini wa sunnatullahu fi sunnatil walidaini, yang artinya ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Apabila Allah ridha, maka Allah juga ridha. Apabila orang tua murka, maka Allah juga murka. Dan kita juga harus mendoakan orang tua. Kenapa? Dalam surat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza taraka abdu du'a lil walidaini wa innahu yanqati'u anhu rizquh." Yang artinya, apabila anak tidak mau lagi berbuat baik kepada orang tua, tidak mau lagi mendoakan orang tua, maka putuslah berkah rezekinya. Maka putus berkah rezekinya. Dan rezeki juga bisa didapatkan oleh istighfar. Nabi bersabda, "Kasratul istighfar tajlibur rizqa." Banyaklah bacaan istighfar, maka akan menarik atau menyebabkan luasnya rezeki. Dan kita juga harus bersama dengan orang-orang yang baik. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 195 telah Allah firmankan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa tahlukat. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan hendaklah kamu berada di jalan Allah. Karena apa? Jika orang tidak mau lagi menjalankan sholat, maka perilakunya akan buruk. Dan sholat juga harus dengan khusyuk. Karena apa? Kalau tidak khusyuk maka tidak akan sah. Betul atau tidak? Misalkan nih, Pak Husen sholat, ikut tren di video-video tuh, yang sholatnya cepat itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Itu enggak boleh. Karena itu bisa mendatangkan dosa. Dari materi-materi tadi, apa ada yang jelas? Baiklah, hanya itu. Aktafi bihadhil khutbati wa halawata afrikum. Wabillahil hidayat wa taufiqu ila liqa'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Langsung saja peserta selanjutnya dari delegasi kita panggil Edo Ricardo. Masa gak disemangatin udah mau maju? Ditolaal Mbak biar nggak sepi Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbi al-Qamata wa al-ayata ya biakum ayatum wassalamualaikum wassalamu ala rasuli wassalamu ala ajma'in wa ba'du. Yang terhormat keluarga besar Abu Yusuf Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang kami hormati dan asatidul asatidah Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, dan tidak lupa pula dan saya hormati santriwan-santriwati Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Pertama-tama marilah kita lakukan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan selamat, bersempat, dan sehat agar kita bisa berkumpul dan menjalankan di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Menurut kalau peserta acara ada tetap persilakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuju ke jalan gairah menuju jalan Islamiyah, yaitu hati Islam. Saya di sini akan menyampaikan pidato dengan tema latihan. Saudara-saudara, apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 32. Semangatnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Masih imut-imut ya. Ini kayaknya jadi peserta paling kecil ini. Ya, jadi peserta paling kecil. Masih ada satu peserta lagi. Jangan mengecewakan para penonton. Langsung saja yang terakhir kita panggil dari delegasi ada Samsul Nur Zaman. Ini yang putra kayaknya dari tadi menjaga pandangan terus, soalnya pakai kacamata. Titisannya Gus Miftah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu, wassalatu wassalamu ala asrafi'an nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummati wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
majelis keluarga Pondok Pesantren Riyadul Aliyah, wabil khusus Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat selaku pendiri Pondok Pesantren Riyadul Aliyah. Yang kami hormati Dewan Asatidz wal Asatidah, Ustadz wal Ustazah Pondok Pesantren Riyadul Aliyah yang kita tunggu-tunggu ilmu fatwa barokahnya nanti. Amin. Yang saya hormati santriwati, santri putra, santriwati Pondok Pesantren Riyadul Aliyah yang sempat hadir pada malam hari ini. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat agar dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Apakah ada yang tahu di sini bahwa bersyukur merupakan kewajiban bagi kita seorang orang yang beriman? Apakah syukur itu? Syukur menurut Habib Umar bin Hafidz adalah hakikatu sari sorfu al-abdi ma an'amallahu alaihi bima likul min ajlihi. Hakikatnya syukur adalah mempergunakan segala sesuatu kenikmatan yang diridhai atau dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena tidak ada satu barang pun yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu menggunakan fasilitas dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa fasilitas dan anugerah dari Allah itu, dapatkah jantung kita berdetak? Dapatkah darah kita mengalir? Dapatkah telinga kita mendengar? Dapatkah mata kita melihat? Dapatkah tangan kita deposit? Dan jika kita mencoba menghitung-hitung nikmat dan anugerah Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menentukan jumlahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ta'udu ni'matallaha illa tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Begitu besar dan begitu banyak dan begitu besar nikmat dan anugerah Allah. Dan kita hanya dapat memuji syukur dan mensucikan dan menggunakan atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya kita bersyukur? Dengan bersyukur kita selalu ingat kepada yang memberi, dan untuk apa kenikmatan itu diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adhkurkum waskuruni.
لا تكفرون. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah dan kehilafan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, ada yang mau disampaikan sedikit buat para peserta yang ikut lomba pidato tadi. Dari awal adanya lomba pidato kan kita udah ada persetujuan bahwa materi yang disampaikan itu harus tentang apa? Hari santri. Baik itu tentang jihad santri, pokoknya semua yang menyangkut tentang hari santri materinya ya. Nah, buat tadi yang pidato tadi, buat retorikanya, cara pembawaannya, penampilannya, semuanya udah bagus. Baik yang dari delegasi masing-masing semua udah bagus. Tapi yang putra tadi materinya tentang apa yang putra? Tentang sholat. Emang kalau sholat itu santri wajib sholat, nggak hanya santri aja yang wajib sholat ya, semua orang wajib sholat. Tapi yang kita ambil materi dari peringatan hari santri ini harus tentang yang mencakup tentang peringatan hari santri pokoknya. Jadi walaupun pembawaannya udah bagus, retorikanya udah bagus ya, kalau materinya tidak mencakup tentang hari santri, jadi ada pengurangan nilai. Ya, ada pengurangan nilai. Jadi nanti waktu pembagian hadiah, kalau semisalnya ini, apa kalian merasa si ini yang paling bagus, kenapa ini yang juara? Berarti karena dikurangi dari segi apa? Materi. Karena materinya tidak sesuai dengan tema hari santri. Ya, cukup sekian ya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.